Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atina Zaidun Amirul Mujahidin dari kelas 11 DJKT 2. Di sini saya akan menjelaskan bab 16 yaitu routing topologi. Nah, pada bab 16 ini terdapat 7 poin ya teman-teman. Nah, yang pertama ini konfigurasi routing, yang kedua share internet connection, yang ketiga konfigurasi NAT, yang keempat konfigurasi NAT permanen part 1. Nah, yang kelimanya ini part 2. Lalu 6. Fix IP address Debian router server. Yang ketujuh, konfigurasi resolver. Nah, masuk ke materi yang pertama ya teman-teman. Nah, pada topologi sebelumnya yang terdapat host OS, lalu router Debian dan klien Ubuntu dan internal hardware, di mana tempat server atau Debian dan server 2 Ubuntu pada defaultnya klien Ubuntu tidak bisa berkomunikasi dengan host OS, dan host OS juga tidak bisa berkomunikasi dengan internal network atau server. Begitu juga dengan server tidak bisa berkomunikasi dengan Ubuntu. Semua perangkat yang memiliki IP yang berbeda itu tidak bisa saling berkomunikasi pada defaultnya. Contohnya IP 192 itu tidak bisa berkomunikasi dengan IP 172, di mana itu adalah IP yang berbeda network, sehingga mereka tidak bisa saling ping. Begitu juga dengan 10.10 dengan 192.168 dengan 172.16. Dengan konfigurasi router yang akan kita lakukan, kita bisa membuat seluruh perangkat yang ada di sini bisa saling berkomunikasi karena terdapat router Debian yang akan melakukan konfigurasi routing, sehingga semua perangkatnya bisa melakukan ping atau kirim. Nah, di sini kita start ya teman-teman. Kita akan masuk ke dalam klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Nah, di sini saya sudah ada pada Ubuntu desktop. Saya akan coba ping 10.10.10.2 seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya tidak bisa ya, namun server 1 pasti bisa ping ke server 2 karena mereka memiliki IP address yang sama. Nah, pada Ubuntu server harusnya IP-nya itu 10.10.10.3. Kita coba ping pada Ubuntu server. Kita ping 10.10.10.2. Lalu kita enter. Nah, di sini kita ping IP-nya yaitu 10.10.10.3 ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini hasilnya sudah TTL ya teman-teman. Karena kedua VM ini berhasil karena memiliki IP network yang sama. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi pada Debian router sehingga semua perangkat bisa saling berkomunikasi. Di sini kita bisa masuk ke dalam router Debian dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan nano spasi /etc/system/ctl.com. Lalu kita enter. Nah, lalu ini kita scroll ya teman-teman. Lalu dicari yang net.ipv4.ip forward. Nah, di sini ini kita sudah masuk, namun belum bisa difungsikan karena itu masih berada di komen yang membuat komen itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita itu harus menghapus pagarnya pada net IPv4. Seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah, kita bisa klik CTRL-X, lalu CTRL-Y, dan enter. Lalu kita ketikkan sistem CTL spasi -p. Lalu kita enter.
Nah, di sini sudah ada tulisan net.ipv4.ip forward 1 yang berarti dia sudah berhasil dan sekarang harusnya konfigurasi routing sudah berjalan, yang mana membuat klien Ubuntu bisa berkomunikasi dengan Ubuntu server. Kita coba ke Ubuntu client. Nah, di sini saya akan coba ping 10.10.10.3 lalu kita enter. Nah, jika tidak bisa, kalian coba matikan Windows firewall-nya ya teman-teman. Kita ke control panel, lalu ke System and Security, lalu Windows yang ini, setelah itu yang ini. Nah, ini kita sudah mematikan. Lalu kita bisa melakukan lagi ping ini. Nah, masuk ke materi yang kedua yaitu share internet connection. Nah, kita akan membuat router Debian bisa mengakses internet, yang mana sekarang hanya host OS yang mendapatkan akses internet router Debian. Tidak bisa menggunakan akses internet karena router Debian itu mengarah ke host, bukan ke internal network, namun menggunakan virtual hostnya adapter. Kita bisa cek di VirtualBox, kita klik setting, setelah itu kita cek pada network, lalu pada adapter 1 dia terhubung ke host OS, yang mana dia host OS adapter itu membuat router Debian tidak bisa menggunakan akses internet kecuali attack-nya sendiri. Nah, kita ganti menjadi mode yang mana dia bisa membuat router Debian mengakses internet. Pada video kali ini kita akan membuat router Debian bisa mendapatkan akses internet walaupun dia menggunakan host only adapter, yang mana dia terhubung pada host pada laptop Debian. Kita pastikan terlebih dahulu dia bisa ping 88 atau tidak. Nah, ini kita masuk ke sini dulu. Kita coba ping 8.8.8.8 lalu kita enter. Nah, di sini kita tidak bisa ya teman-teman. Lalu untuk caranya kita bisa ke control panel. Kita masuk ke control panel dulu. Setelah itu kita pergi ke network and internet, lalu network and sharing center. Setelah itu change adapter setting. Lalu kita ke wifi ya teman-teman. Ini kita pada wifi, kita pada properties, ini sharing. Nah, ini kita aktifkan, lalu kita pencet yang VirtualBox host only network, lalu kita oke. Setelah itu kita akan pada ini kita klik details. Nah, di sini bisa dilihat IP-nya sudah berubah karena kita menggunakan sharing connection. Jika sebelumnya IP-nya itu 192.168.1.56.10 menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, gimana pada router Debian ini juga sudah berubah. Kita bisa close. Lalu kita ke router Debian lagi. Nah, kita ketikkan IP A, lalu kita enter. Nah, di sini IP-nya masih belum berubah, tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Kita bisa mengubahnya secara estetis dengan ketikan nano/etc/network interface. Masa? Hanya bisa kan? Setelah itu kita ubah addressnya yang di endpost 3 ya teman-teman.
menjadi 192.168.137.10. Lalu untuk netmasknya itu masih utuh ya teman-teman, dan untuk gateway-nya ini juga diubah. Lalu setelah itu kita bisa klik CTRL-X, lalu CTRL-Y, dan enter. Nah, di sini kita ketikkan sistem CTL restart networking. Lalu kita enter, lalu kita ketikkan if up and post 3, lalu kita enter. Nah, ini kita ketikkan IP A, lalu enter. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Setelah itu kita bisa ping IP host, lalu seperti ini ya teman-teman. Titik lalu kita enter. Nah, ini sudah TTL ya teman-teman. Jika sudah, kita akan cek apakah dia sudah terkoneksi dengan internet atau belum. Nah, di sini kita ping 88. Lalu kita enter. Nah, ini sudah TTL ya teman-teman. Maka ini hasilnya terkoneksi dengan internet. Nah, selanjutnya itu konfigurasi NAT. Nah, NAT itu Network Address Translation yang digunakan untuk menerjemahkan IP privat ke IP public. Begitu juga sebaliknya. Pada video kali ini, kita akan mencoba menggunakan protokol NAT ke IP privat. Nah, ini IP-nya itu 172.16.1.0 dan IP-nya itu 10.10.10.1 ke IP publik. Nah, di sini kita anggap adalah 192.168.137.0. Nah, di mana nantinya akan membuat Ubuntu server dan Ubuntu server 2 bisa di-ping ke internet. Nah, ini kita ke router Debian. Di sini kita buktikan pada router Debian itu sudah bisa ping 88. Lalu kita sudah TTL ya teman-teman. Nah, di sini kita coba pada Debian server. Nah, lanjut ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi NAT permanen part 1. Kita akan melakukan konfigurasi NAT permanen karena jika kita melakukan konfigurasi NAT seperti biasa, seperti sebelumnya, maka tersebut ini tidak bisa secara permanen, yang dimana hanya berjalan ketika VM menyala, dan ketika VM dimatikan lalu diaktifkan kembali maka otomatis akan mati, sehingga kita harus melakukan konfigurasi sebelum masuk ke perintahnya. Kita clear terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, lalu kita ketik mkdir /etc/ip tables, lalu kita enter. Setelah itu kita ketik lagi IP tables strip save lebih spasi lebih dari /etc/ip tables, lalu kita enter. Lalu untuk sehari-harinya
Lalu kita ketikkan cat spasi /etc /ip tables dot rules dot v4, lalu kita enter. Ke materi yang keenam yaitu konfigurasi NAT permanen part 2. Nah, di sini pada router Debian kita bisa ketikkan nano spasi /etc /apt /sources dot list. Lalu kita enter. Nah, ini kita tambahkan secara manual ya teman-teman, karena di sini belum ada. Kita bisa menambahkan. Nah, jika sudah, ini saya klik Ctrl plus X lalu Y lalu enter. Lalu kita bisa pastikan apakah sudah tersimpan atau belum dengan ketikan cat spasi /etc /apt /sources. Nah, di sini sudah tersimpan, lalu kita akan ketikkan apt update. Lalu kita enter. Nah, ini kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini sudah, lalu kita akan ketikkan. Lalu kita ke pembahasan yaitu pengujian otoritas. Kita akan melakukan instalasi tables. Nah, di sini kita bisa ketikkan apt spasi install spasi ip tables strip Ini saya akan melakukan pengujian persisten, lalu kita enter. Setelah itu kita bisa ke Ubuntu desktop atau klien, kita coba ping 88. Nah, di sini saya akan coba ping 8.8.8. Nah, hasilnya sudah TTL ya teman-teman. Nah, lanjut ke materi yang keenam yaitu fix IP address Debian router. Nah, di sini kita akan membenarkan IP address pada Debian router dan Debian server, yang mana jika di Debian router dan server itu, maka akan otomatis IP tersebut itu hilang ketika Debian server itu di power off. Lalu kita nyalakan lagi, secara otomatis IP address tersebut akan hilang. Nah, pada router Debian kita bisa konfigurasi agar IP address-nya tidak hilang. Nah, di sini kita bisa konfigurasi IP address-nya dengan ketikkan nano spasi /etc network interfaces. Lalu kita enter. Nah, di sini saya akan menambahkan auto endpost 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sini juga saya akan menambahkan auto endpost 8. Lalu di sini juga saya akan menambahkan auto endpost 9. Lalu jika sudah, kita klik Ctrl X lalu Y lalu enter. Nah, sehingga ketika VM ini mati, IP address-nya masih ada dan tidak perlu melakukan IP address lagi walaupun ini mati dan diaktifkan kembali.
Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu konfigurasi resolver. Nah, pada konfigurasi server ini kita akan memastikan bahwa seluruh VM bisa mendapatkan akses internet, karena sebelumnya kita hanya memastikan seluruh VM bisa di ping 88. Jika kita hanya bisa melakukan ping 88 itu, kita belum tentu bisa mendapatkan akses internet. Lalu kita coba ke router Debian, kita akan ping google.com. Nah, ini saya sudah TTL ya teman-teman. Nah, saya juga akan mencoba pada Debian server ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah TTL. Nah, saya juga akan mengeping pada Ubuntu desktop atau klien. Nah, ini tidak bisa. Kita akan masukkan perintah sudo dulu. Sudo nano spasi /etc/resolve.conf, lalu kita enter. Nah, ini kita scroll sampai bawah ya teman-teman. Lalu kita tambahkan name server spasi 8.8.8.8, lalu jika sudah ctrlx y, lalu kita enter. Nah, saya akan coba ping lagi. Nah, ini sudah TTL ya teman-teman. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.